Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, kita sekarang ke pelajaran tahsin ya, masih dalam kitab Fathur Rabbani fi Taisir Tilawatil Quran. Ya, masih dalam bab adabu tilawatil Quran. Adab-adab untuk tilawah Al-Quran. Nah, pada pertemuan kemarin ya kita sudah membahas tentang pentingnya ikhlas. Ya, hati-hati ketika kita mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan semua proses mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran ya harus benar-benar ikhlas. Tidak boleh ada di hati kita keinginan untuk sekedar disebut hafiz Quran, penghafal Quran, atau orang yang ahli dalam Quran, atau yang bersanad tinggi. Lah, ya. Kita ketika Allah memudahkan kita memiliki sanad Al-Quran, maka saat itu kita sedang menyambungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara sanad kita. Artinya bacaan kita ya bisa kita pertanggungjawabkan. Itu pentingnya sanad, ya. Pentingnya sanad. Kemudian ketika kita belajar qiraah asyroh misalkan, nah kita di situ berperan untuk menjaga lafaz-lafaz Al-Quran ya agar tidak diselewengkan oleh orang-orang. Itu kita belajar qiraah misalkan Imam Asim, qiraahnya Ibnu Katsir dan seterusnya ya. Kita benar-benar paham di situ, maka kita ingin menjaga Al-Quran ini ya menjadi tentaranya Allah untuk menjaga Al-Quran. Jadi semuanya harus bersumber kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak begitu, maka ingat kata Rasulullah, la syai'alahu, dia nggak akan dapat apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya ya dari ketidakikhlasan dalam rangka membela atau memperjuangkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, teman sekalian, kita membahas pada kesempatan ini yaitu ucapan penulis istihdharu 'azamatil Qur'ani bi istihdhari 'azamati man anzalal Qur'an wa huwa al-'azim subhanahu wa ta'ala au jalla jalaluhu wa 'azamati man nazala alaihi al-Qur'an wa huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adab yang kedua anak-anak sekalian yaitu ketika kita membaca Al-Qur'an kita harus menghadirkan perasaan mengagungkan Al-Qur'an. Yang sedang kita baca, yang sedang kita pelajari itu bukan sembarangan. Itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Yang menurunkan Al-Quran adalah Tuhan kita semuanya, Rabb kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ya ketika kita membaca Al-Quran, kita harus menghadirkan perasaan itu. Yang kita pegang mushaf ini, dia mulia. Kenapa? Karena tertulis di sana kalamullah. Yang kita lafalkan ketika menghafal ini dalam keadaan mulia. Karena itu duduknya, adabnya kita harus perhatikan, tidak tolak-tolak, tidak bermain sendiri, ya, atau meremehkan hafalan karena mungkin kita sudah hafal, tidak. Tapi kita mengagungkan ini bukan sembarangan, ini adalah kalamullah. Ya. Dengan istihdharu 'azamatil Qur'an, ya, kata penulis, yaitu berusaha. Istihdhar adalah fatis di sini itu menunjukkan berusaha ya menghadirkan. Ya, istihdhar berusaha, isti di sini berusaha menghadirkan 'azamatil Qur'an, keagungan Al-Qur'an. Kemudian dengan cara apa bagi kita bisa menghadirkan perasaan mengagungkan Al-Quran? Yang pertama kita menghadirkan bagaimana agungnya ya bi istihdhari 'azamati man anzalal Quran. Kita menghadirkan keagungan yang menurunkan Al-Quran.
Siapa yang menurunkan Al-Quran? Wa huwa al-azim, yaitu yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadirkan, ya Allah, ini Al-Quran yang aku baca, ini adalah diturunkan oleh Robku, Tuhanku. Kita hadirkan. Kemudian yang berikutnya adalah mengagungkan yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Wa 'azamati man nazala alaihi Al-Quran, yang Al-Quran turun kepadanya. Siapa itu? Yaitu Nabi kita, wa huwa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ditambah lagi, yang membawa juga malaikat, dan malaikatnya bukan malaikat sembarangan, malaikat terkuat, malaikat terbesar, malaikat termulia, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Jadi semua yang dinisbahkan kepada Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Nah, ketika Al-Quran ini di dada kalian, kalian menjaga dengan baik, hafal sempurna, itqon, yang bukan sekedar hafal tapi itqon, maka Allah akan memuliakan kalian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, yang akan kita bacakan berikut ini. Nah, kisahnya anak-anak, sebelum kita mendengar bagaimana sabda Rasulullah, yaitu suatu ketika anna Nafi', ini hadis riwayat Muslim ya, Imam Muslim, kemudian Ahmad, Ad-Darimi, dan hadis ini adalah hadis sahih. Anna Nafi' ibnu Abdul Harith, ya, suatu ketika Nafi' bin Abdul Harith, ya, namanya Nafi' bin Abdul Harith ini adalah seorang sahabat, laqiya Umar bin Al-Khattab bi Usfan. Jadi bertemu dengan Umar bin Khattab di daerah bernama Usfan. Wa kana Umar, dan dahulu Umar ista'malahu ala Makkah. Ya, ketika bertemu dengan Nafi' bin Abdul Haris ini, Umar bin Khattab meminta agar dia menjadi pemimpin di Mekah. Sebelum itu Nafi' bin Abdul Haris ini memimpin Usfan. Ya. Faqala Umar, kemudian Umar berkata kepada Nafi' bin Abdul Haris, Man istakhlafta ala ahli al-wadi, siapa yang kamu tunjuk istakhlafta untuk menjadi pemimpin dari penduduk lembah ini, di Usfan ini, karena kamu akan menjadi pemimpin Mekah, kamu harus menunjuk penggantimu di sini. Nah, dijawab oleh Nafi' bin Abdul Haris, qala istakhlaftu alaihim ibnu Abzad, saya menunjuk pengganti saya untuk memimpin mereka, namanya Ibnu Abzad. Kemudian qala, Umar berkata, wa man ibnu Abzad, siapa itu Ibnu Abzad? Karena Umar tidak mengetahui, yang mengetahui adalah Nafi' bin Abdul Haris. Kemudian qala, Nafi' bin Abdul Haris berkata, rajulun min mawalina, Masya Allah ya, seorang laki-laki di antara mantan budak kami. Allahu Akbar ya. Perhatikan, budak, mantan budak ditunjuk sebagai pemimpin sebuah kaum. Budak ya, kalau dalam umumnya pada saat itu adalah tidak berharga. Manusia yang paling stratanya paling rendah adalah budak. Bahkan dia tidak bisa mewarisi atau diwariskan harta, bahkan dia seperti barang, bisa diperjualbelikan. Strata yang paling rendah budak, tapi ditunjuk oleh Nafi' ibnu Abdul Haris sebagai apa? Pemimpin. Karena itu Umar kaget. Umar berkata, qala Umar berkata, fastakhlafta alaihim maulan, kamu menunjuk sebagai pengganti untuk memimpin mereka seorang budak atau mantan budak. Kemudian qala ya, Nafi' bin Abdul Haris berkata, innahu qari'un li kitabillahi ta'ala. Masya Allah ya. Disebutkan bahwa walaupun dia adalah mantan budak, dia adalah qari', ya, pembaca Al-Quran, li kitabillah. Nah, kalau istilah qari di sini dalam istilah para sahabat dulu ya, itu bukan hanya sekedar membaca lafadznya,
tapi membaca lafadznya, memahami, ya, kemudian bisa mengamalkan Al-Qur'an, ya, memahami kandungannya, ini namanya qari. Ya. Qari li kitabillah. Seorang mantan Buddha, dia membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, dijadikan pemimpin. Alimun bil faraid, gak hanya itu, tapi beliau, ya, Ibnu Abza ini seorang yang pandai dalam faraid. Artinya dia menguasai ilmu Islam. Karena untuk jadi pemimpin anak-anak, ya, itu dibutuhkan perangkat keilmuan Islam yang bagus agar dia tidak keliru untuk memimpin. Kemudian apa? Qadin, ya, artinya apa di sini? Ya, juga bisa memutuskan perkara. Ya. Memutuskan perkara sesuai dengan ilmunya terkait Al-Qur'an. Masya Allah, ya. Qala Umar, kemudian Umar memberi penekanan, artinya bagus gitu, ya. Ama inna nabiyyakum, adapun nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, qala innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini Al-Qur'an sebuah kaum, mengangkat derajatnya. Dengan apa? Dengan mereka mengamalkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa tadi? Yaitu seorang mantan Buddha diangkat jadi pemimpin. Kemudian wa yadha'u bihi akharin, dan merendahkan yang lain dengan sebab apa? Dengan sebab mereka berpaling dari Al-Qur'an dan meninggalkan Al-Qur'an. Itu mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa benar-benar jadi ahlul Quran. Ingat, ahlul Quran itu bukan sekedar hafal, ya, bukan sekedar hafal terus lupa, tapi benar-benar kita menjadi hamilul Quran. Yang namanya hamilul Quran, anak-anak, berapapun yang kita pegang, kita hafal dari Al-Quran, tapi kita benar itqon. Ya, kalau seandainya kita disuruh menuliskan lagi atau melafalkan lagi, kita bisa. Sebagaimana para sahabat dulu, ya, ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi kitab, menjadi mushaf, ya, maka dicari dari hafalan-hafalannya. Kalau hafalannya bagus, maka jadilah dia itqon, dia hamilul Quran. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi hamilul Quran, ya, dan pembawa Al-Quran yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.